Ini contoh kasus saja. Contohnya Bank CIMB, harga sahamnya 985 ya. Nilai buku per sahamnya itu 1647. Jadi price to book hanya .6 ya, besar ya, asetnya 288 triliun ya, labanya 2 triliun, price earning ratio-nya hanya 5,8 kali. Ini contoh saham bagus yang murah. Tapi bukan rekomendasi membeli atau menjual, ini contoh soal saja. Ini contoh perusahaan yang mahal, namanya Bank Jago ya. Asetnya kecil, hanya 10 triliun. Tadi 288 triliun. Membangun perusahaan yang 288 triliun, ini hanya 10 triliun. Ya. Tapi dia punya nilai buku per saham hanya 586 ya. Sedangkan harga sahamnya 15.850, artinya price to book value 27 kali ya. Sedangkan perusahaannya masih rugi 46 miliar. Sedangkan tadi Bank Niaga untung 6 bulan 2 triliun lebih. Ini perusahaannya rugi 46 miliar, tapi harga sahamnya 15.000 yang tadi hanya 985. Ini contoh perusahaan yang mahal. Saya ketiga, nomor 3 di Indonesia, ya PT Kideko Jaya Agung. Tahun 2016 harga batu bara rendah sekali, tidak seperti sekarang lagi all time high $180 per ton. Ini waktu itu $50 per ton ya, tahun 2016. Harga sahamnya turun ke seratusan. Padahal kalau kita lihat nilai buku per sahamnya itu masih 600, ekuitasnya itu modalnya masih $667 juta. Kalau kita kali 14, jumlah sahamnya 5,2 miliar lembar. 5,2 miliar lembar kalau kali 100 baru 520 miliar. Kita membeli perusahaan tambang batu bara ini 520 miliar, tapi perusahaan ini masih punya modal 10 triliun. Berarti ini salah harga sekali ya. Nilai buku per sahamnya 1.600, harga sahamnya 100. Jadi price to book hanya 0,0, nggak sampai 0,1 ya, 0,06. Murah sekali. Kemudian saya mendapatkan perusahaan yang bagus dan murah. Saya dari Amerika, MBA. Dia dengan tulus mengatakan kepada saya, Pak, jangan beli, Pak. Tambang batu bara masa depan suram, Pak. Ya. Untung saya tidak mengikuti nasihat dia. Dia tulus, ya, supaya dia khawatir saya kehilangan uang. Tapi saya bilang, nggak apa-apa, beli aja. Saya beli di harga 100-an. Kemudian saya jadi pemegang saham terbesar, nomor 4 di Indika Energy. 2 tahun kemudian harga batu bara yang $50 menjadi $100 ya. Dan harga sahamnya pun naik ya, menjadi 4.500 ya. Saya mendapatkan keuntungan yang sangat besar sekali. Dalam 2 tahun investasi saya naik 4.000% ya. Invest in bad time and sell in good time, and you will get it. Ini kalimat bisa bikin kita invest in bad time, berinvestasi di waktu yang tidak baik ya. Dan jual di waktu yang baik, dan kamu akan jadi kaya. Waktu situasi tidak baik kita membeli, semua barangnya jadi murah ya. Semua orang pada nggak mau, jadi kita dapat barang murah. Kita bisa dapat Mercy yang dijual harga Avanza. Di dunia nyata tidak ada orang sebodoh itu yang mau menjual Mercy-nya di harga Avanza, tapi di bursa banyak ya. Banyak orang yang bodoh, yang tidak rasional, yang menjual Mercy-nya di harga Avanza. Kita hanya bisa membeli Mercy di harga Avanza hanya di Bursa Efek Indonesia, di bursa saham. Kita simpan dan satu hari
situasinya membaik, kita jual dan kita jadi kaya. Saya juga pernah membeli Indakiat ya, dari harga 1.000. PI-nya cuma harga 1.000, labanya juga 1.000 per saham. Jadi price earning ratio 1 kali. Jadi saya borong saham itu. Tahun 2017 saya membeli saham Indakiat di harga 1.000. Sekarang naik ke 20.000. Saham Indakiat telah memperkaya saya, teman-teman saya yang mengikuti saya, dan investor-investor saham yang memilikinya. Ini ada seorang koruptor yang bilang, wah, uang korupsi saya kalah banyak. Oh pasti. Seorang koruptor itu tertangkap tangan, banyak yang kita lihat di TV itu uangnya kecil-kecil. Ditangkap, malu, ya. Masuk TV, masuk koran, masuk media sosial. Sedangkan seorang investor saham itu dapat uang yang besar sekali. Oleh karena itu, para mahasiswa, janganlah kita berpikiran ingin menjadi seorang koruptor. Buang jauh-jauh itu. Lebih baik kita menjadi seorang investor saham. Karena menjadi seorang koruptor itu dapat uangnya sedikit. Dan kalau tertangkap itu sangat memalukan. Kalau menjadi seorang investor saham, dapat uang banyak. Dapat uang banyak. Jadilah seorang investor. Jangan jadi seorang koruptor. Betapa mudahnya mendapatkan uang di sini. Betapa mudahnya mendapatkan uang di Bursa Efek Indonesia. Warren Buffett membeli saham Apple dan untungnya kira-kira 40 miliar dolar atau hampir 600 triliun. Coba bayangin mau dagang apa ya yang bisa untung 600 triliun. Hanya Warren Buffett yang beli saham Apple, disimpan, dan harga sahamnya naik, dan untungnya 600 triliun. Coba mau dagang apa? Bisa labanya 600 triliun. Mau dagang pisang goreng. Waduh, mesti jual pisang gorengnya berapa juta ton. Luar biasa ya Warren Buffett. Beli saham, disimpan, tidak ngapa-ngapain, tidak kerja keras, totalnya menghasilkan keuntungan 600 triliun. Ini ciri-ciri. Itu tadi betul-betul peluang, ya, peluang. Peluangnya nggak tanggung-tanggung. Hanya membeli satu saham dapat 600 triliun. Itu peluang. Ini peluangnya. Mana ada peluang membeli sesuatu untungnya 600 triliun. Hanya beli saham seperti Warren Buffett. Ini peluang. Dimanapun susah cari loh dapat uang 600 triliun dengan begitu mudahnya. Ya. Peluang itu, peluang di bursa saham. Ciri-ciri investor saham yang hebat. Ciri-ciri investor saham yang hebat. Sangat banyak orang yang cari member. Ayo, kamu mau nggak masuk jadi member premium, bayar sebulan berapa? Kalau dia ada orang seperti itu, saudara nggak usah ikut, lari aja yang jauh, yang cepat, hindari dia. Karena kalau orang yang hebat, dia tidak akan cari uang dari member premium. Ngapain buka-buka member premium? Orang Warren Buffett aja sekali beli saham untungnya 600 triliun, berapa premium berapa sih sebulan 200.000? Udah nggak usah pergi. Dia juga tidak memiliki follower. Kalau orang yang punya follower banyak, nggak usah diikutin, pasti dia
nggak bisa menghasilkan uang banyak. Paling bisa menghasilkan uang banyak itu memanfaatkan followernya. Seorang investor saham yang hebat itu tidak mau seorang follower pun. Saya tidak punya seorang follower pun. Tidak mencari uang dari seminar. Ngapain cari uang dari seminar? Orang sekali beli saham aja Warren Buffett sekali untung 600 triliun. Seminar berapa duit ya? Jadi kalau orang cari uang dari seminar, hindari dia. Dia bukan orang yang hebat. Di dalam bukan investor saham yang hebat. Tidak mengelola uang orang lain. Kalau dia mau kelola uang saudara, pergi saja. Ya. Kalau dia orang hebat, investor saham yang hebat, dia tidak mau kelola duit orang. Kelola duit sendiri aja. Ngapain kelola duit orang? Kelola duit sendiri aja. Kalau dia mau kelola duit orang, tandanya dia bukan orang yang hebat. Beli saham berdasarkan fundamental, bukan berdasarkan teknikal atau hal-hal yang lain. 90% hartanya di saham, bukan di properti. Kalau orang yang hebat di saham, tanda-tandanya apa? Hartanya semua di saham. Kalau hartanya cuma sedikit di saham, terus semuanya hartanya banyak di properti, dia bukan investor yang saham yang hebat. Bukan, pasti bukan. Ya, ciri-ciri tanda-tanda seorang investor yang saham yang hebat itu ada 6. Ya. Kalau nggak ada kriteria 6 ini, dia bukan seorang investor saham yang hebat. Jangan saya pernah mengunjungi Kaltim Primakol, diundang datang. Ini tambang batu bara terbesar. Harga batu bara lagi $180 pasti untungnya gede sekali. Nah ini di salah satu pitch-nya ya, Kaltim Primakol. Ke sana naik pesawat kecil. Langsung ke tambangnya karena tambangnya punya airport sendiri. Satu strategi investasi, dan ini yang karya Washington, ia suka tidur. Suatu hari ia tidur di bawah sebuah pohon dan baru bangun 20 tahun kemudian setelah mendusin ia menyadari bahwa segala sesuatu telah berubah. Istrinya yang galak dan para sahabatnya telah meninggal. Ini strategi investasi yang terbaik ya. Ada saatnya ketika kita tidak mengerjakan apapun merupakan satu bentuk kecerdasan investasi. Investor yang bijak dapat menghasilkan uang ketika dia tidur. Tidur adalah jalan untuk meraih kekayaan. Tidak bertindak adalah suatu tindakan yang bagus jika kita sudah memiliki saham perusahaan yang hari ini. Ada saatnya ketika tidak mengerjakan apapun merupakan suatu bentuk kecerdasan investasi. Investor yang bijak dapat menghasilkan uang ketika dia tidur. Tidur adalah jalan untuk meraih kekayaan. Tidak bertindak adalah suatu tindakan yang bagus jika kita sudah memiliki saham perusahaan yang hebat. Ini strategi Warren Buffett. Do nothing investing. Do nothing investing artinya tidak mengerjakan apapun. Tidur aja. Or do nothing investing. Mereka tidak melakukan apapun. Strategi investasi Warren Buffett, tidur itu kaya. Our portfolio show little change. We continue to make more money when snoring than when active. Dikatakan portofolio sahamnya Warren Buffett itu hanya berubah sedikit. A little change. We continue to make more money when snoring than when active. Kita mendapatkan uang lebih banyak ketika ngorok daripada kita sedang aktif. Ya, ini pun adik-adik Mas Yoso nggak pernah dengar ini. Warren Buffett itu mendapatkan uang lebih banyak ketika dia ngorok daripada dia
bekerja. Kita mempunyai rekening BCA. Tahun 2021 tahun yang lalu IPO BCA 1.400 per saham. Tanggal 31 Mei 2020. Sudah split 3 kali. Ya, jadi 1, jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Ya, dulu 1 jadi 8. Nah, ini sekarang mau lagi split lagi, 1 jadi 5. Jadi 8 kali 5, 40. Ya. Mau di split lagi. Jadi yang dulu 1.400 sekarang jadi 40 saham. Sekarang harga sahamnya 32.800 tanggal kemarin. Jadi 32.800 kali 8 itu 262.400. Untungnya berapa? 18.642%. Ini peluang. Ini peluang. Kalau kita membeli BCA, kita dapat peluang yang sangat bagus. Ini bukan rekomendasi membeli atau menjual. Ini contoh saja tentang peluang. Kalau kita beli 1.400 saham BCA 21 tahun yang lalu, sekarang jadi 262.400. Kalau kita membeli saham ini 1,4 miliar, ya, kita beli saham BCA 1,4 miliar, itu 1 juta saham. Sekarang jadi 262 miliar. Ini bukan hayalan, impian kosong, bukan. Ini kisah nyata. Boleh tanya orang BCA semuanya, benar apa enggak perkataan saya. Beli 1.400 per saham, 21 tahun kemudian jadi 242.400. Kalau kita beli 1 juta saham, 1,4 miliar, kita tidur saja, uang kita jadi 262 miliar, 400 juta. Ya. Ini peluang menjadi kaya dari investasi saham BCA. Ini Jeff Bezos, orang terkaya di dunia nomor 1. Ya. 172.000% returnnya. Ya. Kalau kita beli saham Amazon. Ya. In 1997, a couple bought 2 shares of Amazon for their 12-year-old son. Fast forward 24 years and those 2 shares are now worth 81.000. Ya. Untungnya 172.000%. Ya. Ini juga peluang. Ya. Ini Warren Buffett dan wakilnya, Charlie Munger, mengatakan demikian. The big money is not in buying and selling the stock, but in waiting. The big money is not buying and selling the stock, but in waiting. Ya. Kalau kita mau mendapatkan uang besar bukan dari jual beli, tapi dari beli dan menunggu. Ya. Percaya nggak nih, ini orang perkataan dari Warren Buffett, seorang investor saham yang terhebat di dunia. Ya. Mesti dipercaya. Satu hari Jeff Bezos bertemu Warren Buffett. Dia bilang, Warren, your investing strategy is so simple. Why doesn't everybody just copy you? Because nobody wants to get rich slow. Dia bilang, Warren, your investing strategy is so simple. Strategi investasi Warren Buffett itu so simple. Simple artinya mudah dan sederhana. Di depannya ada so lagi. Artinya begitu mudah dan sederhana. Semua orang bisa copy aja, copy. Semua orang bisa copy kok karena begitu sederhana. Gampang loh menjadi orang yang kaya di bursa saham itu. Karena strategi investasi sangat sederhana. Beli wonderful company, kemudian tidur. Itu aja. Semua orang mengatakan membeli saham itu high risk, high gain. Saya tidak setuju, karena orang yang tahu dia bisa membeli saham yang low risk, high gain. Tetapi orang yang tidak tahu, dia bisa membeli saham yang high risk, low gain.
Resiko datang dari ketidaktahuan kita. Hampir semua orang mengatakan membeli saham itu high risk, high gain. Resiko besar dan untungnya pun besar. Tapi saya pribadi tidak setuju. Karena orang yang tahu, dia bisa membeli saham yang low risk, high gain. Kita bisa membeli saham yang low risk, high gain. Tetapi orang yang tidak tahu, dia bisa membeli saham yang high risk, low gain. High risk, low gain, karena dia tidak tahu. Sebetulnya resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Resiko datang dari ketidaktahuan kita. Ini ada Rudy Hartono, ya. Kita tahunya sekarang Gracia Poli, ya, sama Afriliani. Tapi ini zaman dulu Rudy Hartono. Ya. Apa rahasia kesuksesan Rudy selain berteknik tinggi dan bermental juara? Rudy selalu siap bertanding dalam waktu yang panjang. Investor saham bisa disamakan dengan atlet, tidak sekedar punya teknik skill yang bagus dalam memilih saham, tapi juga stamina atau staying power. Ya. Saya tidak mempunyai hutang. Kenapa saya tidak mau berhutang? Karena orang yang berhutang ketika krisis datang seperti pandemi COVID-19 akan mengalami kesulitan dan kebangkrutan. Tetapi orang yang tidak mempunyai hutang akan kuat bertahan. Di dalam analisa saham ada dua pendekatan, technical dan fundamental. Analisa fundamental memperhatikan kondisi kandang dan kesehatan sapinya. Sapi adalah analogi untuk perusahaan dan kondisi kandang adalah kondisi pasar modal. Analisa teknikal hanya memperhatikan pergerakan ekor sapi. Ekor adalah analogi untuk harga saham. Baginya kondisi kandang dan sapinya tidak penting, bahkan mungkin ia tidak peduli apakah sapinya sakit atau lagi bete. Yang penting ekornya bergerak naik turun. Ya. Ini buku Intelligent Investor yang pernah dibaca oleh Warren Buffett, karangan gurunya Bayham. Di situ ada dikatakan tentang pendekatan teknikal. Dia bilang, we do not hesitate to declare that this approach is as fallacious as it is popular. Ya. Kami tidak ragu untuk menyatakan bahwa pendekatan teknikal itu fallacious. Fallacious itu artinya tidak benar, keliru, dan menyesatkan. Ini juga Warren Buffett mengatakan, menurut Warren Buffett, analisis yang hanya didasarkan pada grafik, volume, dan pergerakan harga tidak berarti apa-apa. Tidak perlu analisa teknikal. Ya. Dia bilang, I realized that technical analysis didn't work. Ya. Ini saya pernah diminta untuk membuka perdagangan bursa efek, ya. Ya, saya juga pernah mendapatkan penghargaan, ya. Di sebelah saya itu Menteri Kesehatan Budi Sadikin, yang Budi Sadikin yang sebelah kanan saya itu orang yang rambutnya gondrong, ya. Wakil Presiden Direktur Indofood dan seterusnya. Setelah sukses berinvestasi saham, Lo Keng Hong menikmati hidup hari duduk di taman dari pagi hingga malam dan melakukan 3 hal, arti statistik pasar modal. Ya. Karena penulis buku itu dan yang gambar tidak pernah ke rumah saya, jadi gambarnya keliru, keuangan, lihat TV, Bloomberg, CNBC, dan lain-lain. Baca untuk mendapatkan peluang,
lihat aksi-aksi korporasi dari Bursa Efek Indonesia, tulisan-tulisan dari jurnalis tentang perusahaan publik, ya. Sebuah patung inspiratif dari Jepang menunjukkan bahwa bobotmu tidak ditentukan oleh ukuran orang gemuk yang baca daripada orang kecil yang baca bukunya 4. Ada pepatah bahasa Indonesia mengatakan membaca adalah jendela dunia. Dalam bahasa Mandarin pun ada pepatah mengatakan Suli Zi Yu Huang Jing U, artinya di dalam buku ada rumah emas. Ya. Orang yang banyak membaca, dia jadi banyak tahu. Orang yang banyak tahu, dia dekat dengan kepintaran. Orang yang dekat dengan kepintaran, dekat dengan kekayaan. Warren Buffett bilang, you have to read Jillian Corporate Annual Report and their financial statement. Ya. Kamu harus membaca annual report dan laporan keuangan sebanyak-banyaknya. Ini kunci sukses. Saudara ingin mendapatkan peluang, bacalah laporan keuangan dan annual report sebanyak-banyaknya. Untuk mendapatkan peluang, ada di laporan keuangan dan annual report. 100 tahun tapi masih dibutuhkan. Ya. Warren Buffett mengatakan, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Kalau engkau tidak bisa menghasilkan uang ketika tidur, Anda harus bekerja sampai mati. Dikatakan di sini, ya, ada 5 hal yang saya tidak punya. Saya tidak punya kantor, tidak punya pelanggan satupun, tidak punya karyawan satupun secara langsung, tapi secara tidak langsung banyak, ada ribuan ya dari perusahaan-perusahaan yang saya miliki. Tinggal dibagi aja persentase karyawan saya jadi beribu-ribu ya. Tapi secara langsung saya tidak punya karyawan seorang pun, tidak punya bos satupun, tidak punya partner satupun, dan tidak punya hutang 1 rupiah pun. Ya. Seorang yang tidak punya bisa menjadi seorang triliuner tanpa kantor, tanpa pelanggan satupun, tanpa karyawan satupun, tanpa bos satupun, tanpa partner satupun, tanpa hutang satupun. Ya. Berkat Tuhan itu begitu ajaib buat saya. Saya orang yang tidak punya bisa menjadi seorang triliuner tanpa itu semua. Berkat Tuhan itu begitu besar dalam hidup saya. Punya harta melimpah ada satu hal yang tidak bisa dibeli oleh miliarder ini. Warren Buffett uangnya ada 100 miliar dolar. Dia bilang ada satu yang tidak dia bisa beli. Ya. Apa itu? Dia bilang dia tidak bisa beli waktu. Ya. Waktu bukan uang. Waktu lebih bernilai daripada uang. Uang yang kita belanjakan bisa kita cari lagi, tapi waktu kita lalu tidak bisa kembali lagi. Ya. Di dunia ini ada 4 macam orang. Orang yang pertama, orang yang banyak waktu tapi tidak punya uang. Siapa dia? Dia adalah pengangguran. Yang kedua, orang yang banyak uang tapi tidak punya waktu. Siapa dia? Dia adalah pengusaha dan para eksekutif. Yang ketiga adalah orang yang tidak punya waktu dan tidak punya uang. Siapa dia? Dia adalah karyawan yang gajinya kecil, UMR. Ya. Dia bekerja setiap hari sibuk, habis bulan duitnya habis. Yang keempat adalah orang yang bukan hanya banyak uang, tapi juga dia punya banyak waktu. Siapa dia? Dia adalah seorang sleeping investor, seorang sleeping shareholder. Ya. Dia bisa memiliki keduanya. Berbahagialah seseorang yang bisa memiliki banyak uang dan banyak waktu. Nikmat sekali ya. Ada pepatah yang mengatakan time is money. Itu keliru. Ya. Harusnya time is more valuable than money. Waktu itu lebih bernilai daripada uang. Berbahagialah seseorang yang bisa bukan hanya mempunyai banyak uang, tapi juga banyak waktu luang.
being rich is having money, being wealthy is having time. Ya, katanya waktu saya dipakai untuk berjalan-jalan keliling dunia saja. Ya. Ini saya sampai di Tanjung Harapan, Cape of Good Hope, ya, di Afrika bagian paling selatan. Ya. Tempat ini terkenal di buku sejarah atau mungkin geografi, ada kita baca dulu waktu SD, ada tempat Tanjung Harapan. Saya pergi ke sana jauh sekali, ya. Afrika paling selatan, ternyata sampai ketemu dengan stick kesukaan dari Warren Buffett, stick goret, ya, di tempat biasa Warren Buffett duduk, private room di sana. Ya. Saya pernah diundang makan oleh kandidat presiden yang kalah oleh Obama, John McCain, itu istrinya, ya, diundang makan malam di Jakarta. Ya. Seorang investor saham bisa diundang oleh istri dari seorang kandidat presiden Amerika yang kalah dari Obama, John McCain. Ya. You will never change your life until you change something you do daily. The secret of your success is found in your daily routine. Ya. Kunci suksesmu terletak dari apa yang kau lakukan setiap hari. Ya. Jadilah pelaku pasar modal yang berintegritas dan beretika, maka Anda akan dihormati masyarakat. Ini dia idola saya, investor saham yang sukses dan terhormat, tidak tipu sana-sini. Ya. Pemerintah menganjurkan agar melakukan study and work from home. Ternyata ini sudah saya lakukan selama 25 tahun. Ya. Ini dibuat tahun 2020, sekarang 2021 jadi 25 tahun. Ya. Orang-orang work from home setahun lebih, udah setengah mati, saya sudah seperempat abad work from home. Ya. Apa sih peluang menjadi investasi di saham? Peluangnya, kalau Anda berinvestasi di saham, Anda berpeluang mendapatkan uang 100 miliar dolar. Itu peluangnya. Contohnya sudah ada Warren Buffett. Kekayaan Warren Buffett tembus 100 miliar dolar. Kalau Anda mahasiswi UKI bertanya apa peluangnya berinvestasi di saham, peluangnya Anda berpeluang mendapatkan kekayaan 100 miliar dolar. Kalau Warren Buffett bisa mendapatkan 100 miliar dolar, Anda pun bisa. Itu peluangnya. Anyone who is not investing now is missing a tremendous opportunity. Carlos Slim pernah jadi orang terkaya di dunia. Ya. Dia pernah mengatakan, siapapun yang tidak berinvestasi sekarang kehilangan kesempatan yang luar biasa. Ya. Saya pikir waktunya sudah lewat banyak nih. Ya, saya sudah lewat banyak sekali. Saya akhiri presentasi saya sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi bagi adik-adik mahasiswa semuanya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Indra Gunawan. Halo, terima kasih sekali. Waduh, saya semakin mendengarkan lama semakin menyesal. Waduh, nggak ngapain dari dulu ngumpulin duit untuk beli saham gitu Pak ya. Tapi saya pikir ini suatu hal yang luar biasa yang kita dengarkan dari Pak Lo. Original, genuine, langsung pengalaman yang begitu dahsyat. Pak Lo, ada beberapa pertanyaan dari para peserta malam hari ini. Mungkin nanti bisa mendapatkan jawaban langsung dari Bapak gitu ya. Ya, silakan Pak. Ya. Dari Pak Yusuf Rombe, dia bilang bahwa mata uang Indonesia, rupiah, adalah salah satu mata uang dalam kategori soft currency, mata uang yang lemah yang mungkin mudah terdampak oleh mata uang yang lain. Tetapi Pak Lo tadi bilang bahwa Pak Lo lebih memilih berinvestasi di Indonesia, bursa saham Indonesia, bukan di bursa saham lain, mungkin misalnya Nasdaq atau New York Stock Exchange atau di mana gitu. Mohon tanggapannya Pak. Itu yang pertama. Kemudian ada salah satu penanya yang menyatakan bahwa mengapa saham Unilever terus turun? Padahal tadi Bapak sampaikan bahwa ini adalah perusahaan yang luar biasa. Mungkin itu dulu Pak Lo. Mohon tanggapannya. Terima kasih. Ya, saya tadi mata uang yang lemah ya, tapi saya tidak berani pegang dolar karena biasanya kan tadi saya sudah jelaskan orang yang pegang
dolar itu biasanya suka mengharapkan yang buruk yang terjadi. Ya. Kalau sesuatu yang buruk terjadi, tentu rupiah jadi melemah dan dia jadi untung dia pegang dolar. Saya khawatir saya jadi orang seperti itu, jadi mengharapkan yang buruk terus, jadi saya nggak berani pegang dolar. Meskipun saya tahu dolar selalu menguat terhadap rupiah. Saya tidak ada keinginan berinvestasi di luar. Ya. Saya hanya mau berinvestasi di Indonesia saja. Saya tidak mau berinvestasi di luar. Ya. Tidak ada keinginan saya berinvestasi, membeli saham di Nasdaq atau di Wall Street, tapi saya hanya berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. Ya. Begitu, Pak. Terima kasih Pak Lo. Penanya yang lain dari Pak Stephen Misah, Pak. Dia bilang bahwa sekarang ini kan era teknologi. Sehingga kalau kita lihat saham-saham di Bursa Indonesia pun yang berbau teknologi, ini naiknya dahsyat. Kayak Bank Jago, kemudian ada juga sekarang mungkin Bukalapak juga baru rilis. Tanggapan Pak Lo gimana? Apakah ini sesuatu yang buat Pak Lo saham teknologi, ini adalah atau hal yang berbau digital itu suatu hal yang menarik atau seperti apa? Mohon tanggapannya Pak Lo. Terima kasih. Saham teknologi itu selain saya tidak kuasai, ya saya kan gaptek, saya ngetik di komputer aja belum bisa, seumur hidup pernah ini dibantu anak saya ya yang ada di samping saya menemani saya. Kedua, saham teknologi itu saya lihat valuasinya mahal-mahal sekali, mahal sekali. Saya tetap lebih senang berinvestasi di all economy, ya, saham-saham yang tambang batu bara, punya petrosi, coal mining contractor, yang saham-saham yang PE-nya rendah, yang price to book-nya rendah. Saya nggak mungkin tadi beli Bank Jago yang price to book 27 kali, ya nggak mungkin. 27 kali aset 10 triliun, sedangkan ada Bank CIMB price to book hanya 0,6. Tadi 27 kali, ini hanya 0,6. Terus perusahaannya udah untung 2T, Bank Jago rugi, harga sahamnya tadi 15.000, nggak mungkin saya beli. Ya. Saya tetap tidak mau ikut-ikutan. Ya. Orang lain beli, silakan beli. Ya. Tapi saya tidak mau. Karena valuasinya mahal sekali. Ya. Kenapa? Sedangkan Bank CIMB asetnya 288 triliun, emang gampang aset bank 10 triliun naik jadi 200, ini Mercy yang dijual harga Avanza. Bukan sebaliknya, Avanza yang dijual harga Mercy. Jadi saya tetap tidak mau sentuh saham teknologi, tapi kalau saudara mau sentuh, orang-orang sentuh silakan saja. Ya. Saya tetap tidak mau investasi yang valuasinya mahal, karena itu sangat beresiko buat saya. Saya selalu adalah orang yang menghindari resiko, cari aman. Saya selalu investasi yang low risk, high gain. Saya tidak high risk, low gain. Tidak mungkin saya membeli saham yang price to book 27 kali. Kalau ada yang bank yang besar hanya 0,6. Demikian jawaban saya, Pak. Gitu Pak Indra. Baik, terima kasih Pak Lo. Menarik sekali ya apa yang disampaikan Pak Lo bahwa Pak, tadi ada satu pertanyaan saya lupa jawab. Unilever ya Pak? Iya betul Pak. Oh iya. Unilever lupa saya. Bagus tapi harganya turun. Unilever itu valuasinya perusahaannya sangat bagus kan. Perusahaannya sangat bagus dengan ROE 140%. Hampir produknya dipakai di seluruh keluarga di Indonesia. Tapi kenapa
valuasinya mahal, bagus sekali dan mahal sekali. Demikian Pak Indra. Baik, terima kasih Pak Lu. Begitu Menarik Pak sekali Indra. ya. Baik Ya. Pak Lu. Menurut saya penjelasan Pak Lu sangat menarik bahwa Pak Lu sangat konsisten bahwa pertama di perusahaan yang benar-benar Bapak tahu saja Bapak mau masuk. Tadi walaupun perusahaan teknologi lagi booming begitu Pak ya. Bahkan kalau kita bicara di Nasdaq Stock Exchange gitu ya. Bank, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google ini punya valuasi sekitar lebih dari 3 triliun US dollar gitu ya, lebih dari 10% dari US stock market. Dan kalau di Indonesia tadi ada beberapa perusahaan teknologi yang mulai ada di pasar, ada Bank Jago dan macam-macam lah itu. Tapi Bapak tetap konsisten bahwa kalau tidak terlalu mengerti industrinya dan perusahaannya mungkin lebih baik stay away begitu Pak ya. Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Ibu Yunita Permatasari. Mungkin terkait dengan kasus yang lagi hot Pak. Evergrande di Cina, perusahaan konstruksi nomor 2 di Cina yang lagi gagal bayar gitu Pak ya, bangkrut. Ada tanggapan Pak, apakah dia bertanya apakah kondisi ini akan bisa mempengaruhi bursa efek Indonesia Pak? Mohon tanggapannya Pak. Apa tadi Pak pertanyaannya Pak? Evergrande perusahaan konstruksi nomor 2 di RRT yang Bisa lagi kolaps gagal bayar nih Pak. Apakah mungkin kondisi di China di Evergrande itu ya, apakah bisa mungkin mempengaruhi kondisi bursa Indonesia, Pak? Mohon tanggapannya, Pak. Iya, saya rasa nggak ada tidak akan mempengaruhi kondisi bursa efek Indonesia. Ya. Kita lihat bursa efek Indonesia beberapa hari ini naik terus ya, naiknya kencang-kencang terus ya. Jadi sama sekali tidak mempengaruhi di sana urusan di sana, jadi tidak ada pengaruhnya dengan kondisi pasar kita. Demikian Pak. Terima kasih Pak Lo. Looks very promising ya komentar Pak Lo bahwa harusnya itu tidak akan mengaruhi kondisi bursa kita gitu ya. Pertanyaan dari Ibu Evi Doren Pak. Beliau menanyakan, apakah bisa saya katakan bahwa untuk bisa atau menjadi lihai berselancar dalam dunia investasi saham, kuncinya hanya ada 2 hal, yaitu 1, mampu membaca laporan tahunan perusahaan, dan 2, mampu membaca laporan keuangan perusahaan. Mohon tanggapannya Pak. Halo. Mampu membaca laporan keuangan itu sangat penting ya, sangat perlu ya. Ya, jadi kita tahu berapa penjualannya, berapa labanya, berapa hutangnya, berapa modalnya, berapa kasnya, berapa profit marginnya, berapa nilai buku per sahamnya, berapa price earning ratio-nya, itu sangat penting sekali dan harus kita bisa membacanya, harus mengetahuinya. Tetapi itu saja tidak cukup, jadi kita juga harus tahu tentang tata kelola perusahaan, manajemennya seperti apa, apakah perusahaan ini dipimpin orang yang jujur dan berintegritas. Kita juga harus tahu bisnis perusahaannya apa, bisnisnya bagaimana, apakah bisnisnya bidang usahanya buruk atau bagus ya. Jadi kita bisa valuasinya juga kita lihat ya. Kalau kita membeli Unilever yang perusahaannya sangat bagus tapi valuasinya mahal, ya juga bisa turun gitu. Demikian Pak, jadi membaca laporan keuangan itu satu keharusan, tapi pengetahuan kita tentang tata kelola, tentang usaha perusahaan, apakah ini usahanya biasa-biasa saja, apa ini perusahaannya wonderful company ya. Jadi kita juga harus tahu ya. Begitu Pak Indra. Terima kasih Pak Lo. Jadi Bu Evi, jadi nggak cukup cuma 2 ya Bu, ternyata banyak hal yang kita harus baca nih untuk menjadi sukses. Ada satu pertanyaan lagi Pak Lo dari Pak Triwinarto. Dia ingin bertanya,
bagaimana caranya menjadi investor yang tahan banting? Ini kayaknya dia sering dibanting sehingga mau nanya nih apa nih rahasianya untuk menjadi investor yang tahan banting. Apa kita harus mempunyai dana awal yang besar sehingga kalau sahamnya lagi jatuh kita masih punya backup, mungkin bisa average down atau gimana begitu. Dan ini pertanyaan yang mungkin agak sensitif nih Pak. Dan mohon diinfokan saham yang direkomendasikan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini Pak. Mohon tanggapannya Pak Lo. Dipersilakan Pak. Jadi satu adalah bagaimana kita bisa menjadi investor yang tahan banting. Kalau tahan banting ya Pak. Jadi kalau kita tahu apa yang kita beli, kita jadi tahan banting. Kalau kita tahu saham perusahaan yang kita beli adalah Mercy, wonderful company, yang harganya murah, ya harga Avanza kita beli, apapun yang terjadi kita jadi tahan banting. Kita tahu apa yang kita beli, tenang-tenang saja. Gitu. Kenapa seseorang tidak tahan banting? Karena dia tidak tahu apa yang dia beli. Dia beli kucing dalam karung sehingga tidak tahan banting. Dia membeli karena bisikan dari teman. Dia membeli karena influence pom. Dia membeli karena pialang yang rekomendasi. Ya. Jadi dia tidak tahu apa yang dia beli kucing dalam karung, ya tentu saja dia tidak tahan banting. Tapi kalau dia tahu apa yang dia beli, ini adalah wonderful company yang dia beli, harganya murah sekali, apapun yang terjadi, dia tetap tenang dan tahan banting. Demikian Pak Winarto. Ya. Terima kasih Pak Lo. Jadi Pak Triwinarto, jadi santai-santai saja, walaupun kondisi berat begitu, tapi yang penting kita sudah tahu bahwa perusahaan ini adalah yang terbaik gitu ya. Dengan harga yang juga bagus ya Pak. Kalau bagus tapi harga mahal juga pusing juga. Ya, jadi kita tenang aja, tahan banting. Pertanyaan satu lagi Pak dari Pak Dedi Nababan. Dia bertanya begini. Saat ini banyak juga dengan adanya teknologi baru, di mana ada sistem trading robot untuk saham. Nah, mohon tanggapannya Pak terkait dengan trading saham dengan robot Pak. Silakan Pak. Saya tidak percaya robot bisa membantu kita menjadi kaya. Saya tidak percaya. Kalau robot itu hebat, bisa membuat kita seseorang jadi kaya, nggak mungkin orang yang ciptain mau jual. Ngapain dia jual robotnya, dia pakai sendiri aja. Kenapa dia jual? Karena dia sendiri nggak yakin itu bisa bikin kaya. Jadi dia jual, dia cari uang dari jual robot. Bukan dari robot itu bisa membantu dia memilihkan saham, bukan. Jadi saya orang yang tidak percaya dengan robot. Kalau robot itu hebat, si penciptanya nggak bakalan mau jual. Dijual berapa juta? Aduh, sayang dong jual. Warren Buffett bisa beli Apple sekali untung 600 triliun, masa cuma robot dijual 3 juta, 4 juta? Ya. Kenapa robotnya dijual? Karena yang bikin nggak percaya robot itu menghasilkan uang. Kalau bisa bikin menghasilkan uang buat dia, nggak bakalan dijual robotnya. Begitu Pak, tanggapan dari saya, Pak Indra. Ya Pak, setuju Pak. Kayaknya menarik itu benar juga sih. Kalau dia yakin, mungkin dia nggak akan kasih tahu orang gitu Pak ya. Ini ada lagi Pak. Ya. Jadi pertanyaan dari teman-teman adalah, kondisi saat ini, kondisi yang mungkin beberapa orang mengatakan ini kurang stabil, gitu ya, volatile gitu Pak. Tapi apakah cukup dengan tadi misalnya masuk di perusahaan yang tepat gitu ya. Terus menarik tadi dari pertanyaan adalah sejauh mana kita bisa tahan banting gitu Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, mungkin share dari Pak Lo, berapa lama nih pengalaman Pak yang terlama nih, pegangan suatu saham baru dieksekusi Pak? Terlama ya Pak ya.
saya beli perusahaan Mercy yang dijual harga Avanza. Ya, di dunia nyata pasti nggak ada, adanya hanya di Bursa Efek Indonesia. Kadang lama. Sekarang saya cerita yang cepat dulu. Saya beli Indika Energy tahun 2016. 2 tahun kemudian saham itu dari 100-an jadi 4.500. Saya untung capital gain 4.000% dalam tempo 2 tahun. Saya membeli Indakiat 1.000 dan menjualnya yang tertinggi 20.000 itu hanya 1,5 tahun. 1.900%. Tapi ada saham yang saya beli mungkin dari tahun 2005 sampai sekarang 2021 masih tetap jadi Avanza. Ya. Jadi saya membeli saham itu di 250, sekarang di 700 ribuan, padahal saham itu di 700 rupiah lebih ya, 700-an. Saya beli 250 tahun 2005, saya pegang 16 tahun. Saham itu baru jadi 700-an, 16 tahun. Harga sahamnya 700-an, tapi nilai buku sahamnya per saham itu 4.000. Dan perusahaannya untung besar. Saya nggak bisa jual ya. Udah pegang 16 tahun, jadi saya pegang terus saja. Saya nggak takut, karena apa? Harga sahamnya 700-an, nilai buku per sahamnya 4.000. Dan perusahaannya juga untung besar, jadi saya pegang terus. Itu membeli saham yang kurang bagus ya. Perusahaannya bagus tapi harga sahamnya nggak mau naik. Perusahaannya bagus tapi harga sahamnya nggak mau naik. Itulah yang terlama mungkin Pak, 16 tahun ya. Tidak seperti yang lain 1,5 tahun, 2 tahun. Ini bisa 16 tahun saya pegang. Dan masih saham itu masih saya pegang dan saya lupakan. Terima kasih Pak. Ya, begitu. Ternyata saham yang Bapak pegang lama itu belum tentu rugi Pak ya. Ternyata udah untung tapi pengen untung lebih banyak gitu Pak ya. Tapi kan naiknya cuma 200% Pak, pegangnya 16 tahun. Nggak seperti pegang Indika 2 tahun 4.000%. 4.000%, nah itu tuh. Baik Pak, ini ada satu pertanyaan lagi dari Valen, mahasiswa S1 Hukum UGI. Banyak perusahaan yang terkesan bagus dan dikenal banyak masyarakat, namun keuangannya sebenarnya tidak baik, bahkan merugi, namun sangat sering diperdagangkan. Namun ada perusahaan yang tidak begitu terkenal, akan tetapi keuangannya sangat baik. PER dan PBB-nya juga tergolong masih rendah dari tahun ke tahun, akan tetapi harganya stagnan dan bahkan sulit diperdagangkan. Gimana Pak pandangan Pak Lo terkait hal ini Pak? Perusahaan jelek, harga sahamnya naik. Ya. Perusahaan bagus, harga sahamnya nggak naik. Ya memang dalam jangka pendek bisa terjadi seperti demikian. Dalam jangka pendek bisa. Perusahaan yang rugi, harga sahamnya naik. Perusahaan yang untung, harga sahamnya tidak naik. Dalam jangka pendek bisa terjadi demikian. Tapi dalam jangka panjang, bisa saham yang jelek akan kembali, harga sahamnya akan jatuh, dan perusahaan yang labanya besar akan naik. Ya, jadi dalam jangka panjang akan menyesuaikan dengan harga pasarnya. Ya. Perusahaan jelek dalam jangka panjang tetap akan di bawah, perusahaan bagus dalam jangka panjang dia tetap akan di atas. Ya. Dalam sementara jangka pendek, oke, bisa terjadi hal yang tidak rasional, ya. Harga perusahaan rugi tapi naik, perusahaan untung stagnan. Dalam jangka pendek memang bisa terjadi sesuatu yang irasional, tetapi dalam jangka panjang tidak, Pak. Demikian, Pak Indra. Terima kasih sekali Pak Lo.